Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan yang kedua, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang gerak lurus pada bidang dengan kajian vektor. Berikutnya kita akan membahas tentang gerak melingkar. Untuk membahas gerak melingkar, tentu kita harus mengetahui dulu komponen-komponen penting di dalam gerak melingkar. Yang pertama adalah tentang kecepatan sudut. Kecepatan sudut rata-rata atau omega rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi perpindahan sudut delta theta dengan selang waktu tempuhnya delta t. Kita tulis omega rata-rata sama dengan delta theta per delta t atau T2 dikurangi T1 per T2 dikurangi T1. Kecepatan sudut sesaat omega didefinisikan sebagai turunan pertama dari fungsi posisi sudut theta terhadap waktu. Kita tulis omega sama dengan d theta per dt. Ini identik dengan persamaan sebelumnya ya. Menentukan besar kecepatan sudut sesaat dari kemiringan grafik theta terhadap t. Omega sama dengan tangen beta. Artinya omega ini dihitung dari kemiringan grafik atau gradiennya. Atau kita tulis kecepatan sesaat itu sama dengan turunan fungsi dari posisi sudut, yaitu theta, yaitu d theta per dt ya, terhadap waktu ya. Untuk menentukan posisi sudut bisa diperoleh dari integral d theta dengan batas integral theta 0 sampai t sama dengan integral omega t terhadap dt dari batas integral 0 sampai t, sehingga kita peroleh theta min theta 0 sama dengan 0 sampai t dari integral omega terhadap fungsi waktu. Atau posisi sudut bisa diperoleh dari integral fungsi kecepatan sudut. Kita tulis theta sama dengan theta 0 ditambah integral omega t terhadap omega sebagai fungsi waktu terhadap t ya, dengan batas integral 0 sampai t. Percepatan sudut dapat diperoleh dari grafik omega terhadap t atau kecepatan sudut terhadap waktu. Dari nilai kemiringannya itu merupakan percepatan sudut. Percepatan sudut kita lambangkan alfa sama dengan tangen beta. Beta di sini adalah sudut antara grafik omega terhadap t ya, seperti pada grafik sebelumnya yang tampil sebelumnya. Seperti ini ya. Ini grafik theta, identik juga untuk grafik omega ya. Karena kita tahu bahwa percepatan adalah turunan fungsi kecepatan atau turunan pertama fungsi kecepatan terhadap waktu, atau juga bisa dihitung dari turunan kedua dari fungsi posisi terhadap waktu, maka percepatan sudut juga identik dengan gerak lurus, yaitu turunan fungsi kecepatan sudut terhadap waktu d omega per dt atau turunan kedua dari fungsi posisi theta terhadap waktu. Turunan keduanya kita tulis d2 theta per dt2. Menentukan kecepatan sudut dari fungsi percepatan. Ini identik juga dengan gerak lurus, bahwa fungsi kecepatan bisa dihitung dari integral percepatan. Maka omega sama dengan omega 0 ditambah integral 0 sampai t dari fungsi percepatan sudut terhadap waktu, di mana omega 0 adalah kecepatan sudut awal atau nilai kecepatan sudut pada saat t sama dengan 0. Berikutnya kita akan bahas gerak melingkar yang berubah beraturan. Dalam hal ini berarti nilai kecepatan sudutnya berubah secara beraturan. Percepatan total pada gerak melingkar berubah beraturan. Percepatan tangensial. Percepatan tangensial adalah nilai percepatan sudut terhadap arah lurusnya, atau dalam sini AT. Maka dihitung dari nilai percepatan sudut dikali jari-jari.
Vektor percepatan total pada gerak melingkar berubah beraturan terdiri dari percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Percepatan sentripetal adalah percepatan arah garis lurus yang menuju pusat lingkaran. Nampak di situ arah AS. Nah, ini adalah nilai arah dari percepatan sentripetal. Ya, radial terhadap pusat gerak melingkar ya. Sedangkan arah tangensial itu arah lurusnya ya dari tangensial, jadi membentuk garis singgung seperti ini. Nah, di sini kecepatan tangensial yang arah ke atas ya, panah ke atas. Nah, ini arah ke sini ya. Ini percepatan tangensial dan ini adalah percepatan sentripetalnya. Kalau kita gambarkan berdasarkan grafik, maka arah sentripetal dan arah tangensial itu saling tegak lurus, sehingga untuk menentukan percepatan totalnya adalah akar kuadrat dari AS kuadrat tambah AT kuadrat. Dan arah percepatan total itu berarti merupakan tangen sudut theta terhadap AT, perbandingan AT per AS ya, sesuai dengan penggambaran yang ini. Kinematika gerak melingkar berubah beraturan. Persamaan kinematika gerak melingkar berubah beraturan akan mirip dengan persamaan kinematika gerak lurus beraturan. Untuk menentukan kecepatan akhir adalah kecepatan awal ditambah alfa dikali T. Ya, dan ini A kali T. Berarti untuk nilai omeganya adalah omega 0 ditambah alfa kali T. Untuk perubahan atau sudut tempuhnya adalah omega 0 kali T ditambah setengah alfa kali T kuadrat, atau kecepatan sudut sesaat sama dengan kecepatan sudut awal ditambah 2 kali alfa kali sudut tempuhnya atau delta theta. Nah, delta theta ini bisa dihitung dari theta akhir dikurangi theta awal. Nah, demikian pembahasan mengenai gerak melingkar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan kembali bahas untuk materi yang ketiga untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang gerak parabola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.